Rintihan si burung bangau, kaki tertancap paku. Tuhan, jikalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9, bab 5 ayat 12 sampai 16. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Jumat sesudah penampakan Tuhan 9 Januari 2026. Sekali peristiwa Yesus berada di sebuah kota. Ada di situ seorang yang penuh kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah si kusta dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Maka Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan hal itu kepada siapapun juga dan ia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, juga yang masih ada di dalam kandungan. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan, dan bagi yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan, dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Semoga Tuhan sendiri yang membimbing, menghibur, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Dan bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kita membawa ke dalam doa-doa kita, khususnya untuk saudara-saudari kita yang sakit, yang ada di sekitar kita, yang mengharapkan doa-doa kita. Semoga Tuhan sendiri menghibur dan menyembuhkan mereka. Dan pada hari ini kita semua diingatkan oleh Yesus bahwa Yesus menghendaki, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Kita memang tidak terkena kusta, tetapi kedosaan kadang-kadang menguasai dan mengungkung hidup kita. Dan Yesus mau supaya kita tahir. Yesus mau supaya kita kudus, supaya kita suci dan terbebas dari dosa. Maka semoga ini juga menjadi arahan bagi kita, menjadi gerak langkah hidup kita, supaya kita sendiri juga berani untuk menjauhkan diri dari dosa. Dan semoga kita berani berjuang, berusaha sekuat tenaga dengan bekal dan kemampuan rohani kita untuk senantiasa keluar dari situasi kedosaan
dari kebiasaan-kebiasaan keliru, dari hal-hal yang cenderung mengarah kepada kesalahan dan dosa. Supaya kita sendiri mampu untuk membuat lompatan-lompatan rohani, sehingga kita tidak dikuasai, tidak dikungkung oleh konsep-konsep paradigma keliru yang membuat kadang-kadang kita enggan untuk keluar dari kebiasaan dan situasi kedosaan di dalam kehidupan kita. Semoga ketika kita telah disembuhkan, kita berani memuji Allah dan mendengarkan dan juga mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang disabdakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Supaya kita sendiri hidup berdasarkan sabda Allah, supaya kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, dan kita senantiasa boleh menerima dan menimba rahmat dari Allah sendiri untuk menjadi arahan, menjadi panduan bagi kehidupan kita, menjadi patuh, menjadi rendah hati, menjadi taat kepada Allah. Kiranya menjadi perjuangan tersendiri, dan itu bukan sesuatu yang mudah, karena secara manusiawi kita juga punya kehendak, kita juga punya keinginan, kita punya kerinduan, punya harapan-harapan yang seolah-olah menyenangkan dan baik untuk kita lakukan. Tetapi kadang-kadang semua itu tidak sejalan dengan rencana dan kehendak Tuhan untuk keselamatan kita dan keselamatan dunia. Maka semoga belajar dari sabda Yesus hari ini, kita sendiri berusaha untuk memohon rahmat kesembuhan kepada Allah, mohon rahmat untuk dibebaskan dari dosa, dan akhirnya kita berjuang berani belajar taat kepada Allah untuk juga senantiasa hidup di jalan Tuhan. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.